Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian. Pada hari ini anak-anak ada yang tidak hadir. Tidak, Pak. Ya, alhamdulillah. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita bersama-sama memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berdoa, siapa yang akan memimpin? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Walil Islam walil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih anak-anak. Kita mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, apa ada di antara kalian semua yang bisa membaca surat Al-Falaq? Saya, Bu. Ya, silahkan. Azalea. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Iya, hebat. Bapak kasih bintang 5 yang untuk Azalea. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Falaq. Sedangkan tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama agar anak-anak dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Keduanya agar anak-anak mengetahui, memahami makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut. Yang ketiganya agar anak-anak dapat mengetahui isi kandungan Quran surat Al-Falaq dan mengetahui hikmah dari Quran surat Al-Falaq. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, Al-Falaq turunkan di kota Madinah. Diturunkan setelah surat An-Nas. Siapa yang tahu jumlah surat Al-Falaq itu ada berapa? Ada yang bisa? Ada 5 ayat, Pak. Ya, terima kasih Azela. Pinter. Ya, Bapak kasih bintang lagi. Menjadi 10 bintang. Ya. Jumlah ayat Al-Quran surat Al-Falaq ayatnya ada 5. Kemudian Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Al-Falaq artinya waktu subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat Al-Falaq ketika dalam perjalanan.
Maksudnya apa? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Surat Al-Falaq ini mengandung arti ada 4. Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam apabila gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat adalah kejahatan orang dengki. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Untuk mencapai tujuan yang pertama tadi, yaitu agar kalian dapat membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar, maka harus dibaca dengan berulang-ulang kali. Ayo kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq dari ayat 1 sampai ayat 3 ya. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 4 sampai ayat 5. Kemudian diteruskan lagi ayat 1 sampai ayat 5. Ayo kita bersama-sama agar kamu sekalian bisa membaca Quran surat Al-Falaq. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab fastatifil wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi ketika anak-anak pengen bisa membaca Al-Quran, ya harus dibaca secara berulang kali, ya. Tujuan yang keduanya yaitu tentang makhorijul huruf. Contoh makhorijul huruf yang terdapat dalam Quran surat Al-Falaq yaitu huruf shin sama huruf sin. Sya besar sama sa kecil. Kalau sya besar itu ada titiknya di atas, kalau sa kecil itu tidak ada. Ya. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Nah, contohnya di ayat yang ketiga. Apa bunyinya ayat yang ketiga? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri. Dibacanya besar ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu ada perbedaan pelafalan. Nah, pelafalan kalau sin yang ada titiknya di atas dibacanya besar. Shin. Wa min syarri. Ya. Nah, itu dibacanya besar ya. Yang nggak ada titiknya, ya dibacanya kecil. Wa min syarri. Nah, itu masuknya pelafalan yang hampir sama. Nah, cara shin besar dan shin kecil yang terdapat dalam ayat yang ketiga surat Al-Falaq. Selanjutnya adalah tasdid. Tasdid itu yang kayak nomor 3 kebalik. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah 2 huruf. Misalnya apa? Min syarri. Nah, di atas re itu ada
Kayak nomor 3 kebalik ya. Nah itu re itu hurufnya ada 2 sebenarnya. Re yang pertama mati ya, re yang kedua dijer-kan, dikasrohkan. Ya, karena ditasdidkan maka re yang pertama itu dihilangkan menjadi tasdid min syarri. Nah, itu tentang makhorijul huruf. Anak-anak harus tahu, harus ngerti ya. Untuk selanjutnya tentang tajwidnya. Tentang tajwidnya ya. Tahu tajwid? Tahu. Tajwid itu bacaan-bacaan, misalnya kalau bertemu dengan shin tadi, ya nun mati dengan bertemu dengan shin, harus dibacanya berdengung. Min syarri, ya. Min syarri. Tidak boleh dibacanya min syarri, nggak boleh. Ya, tetap harus dibacanya min syarri. Sekarang coba dibacakan lagi agar bisa membaca Quran surat Al-Falaq dengan fasih sesuai dengan makhorijul huruf dan sesuai dengan tajwidnya. Ayo kita bersama-sama dibaca. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, pinter anak-anakku sekalian. Nah, itu tata cara membaca yang baik dan benar. Ada yang mau tanya enggak tentang penjelasan Quran surat Al-Falaq ini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Apa hikmahnya surat Al-Falaq? Baik, anak-anakku sekalian, hikmah membaca Quran surat Al-Falaq yang pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya akan terhindar dari kejahatan. Yang ketiganya, orang yang membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan anak-anak mendiskusikan ya, mendiskusikan secara lisan saja ya tentang kejahatan-kejahatan yang ada dalam Quran surat Al-Falaq. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Kejahatan dalam surat Al-Falaq ada berapa ya Teh Wapa? Ada 4. Kejahatan gelap gulita apa sih, Wak? Kayaknya kejahatan waktu subuh deh. Vika, kalau maling itu kejahatan apa ya? Kayaknya kejahatan makhluk deh. Ya, silahkan diskusinya disimpulkan. Saya Pak. Ya, silakan. Satu kejahatan makhluk, yang kedua kejahatan malam apabila gelap gulita. Iya. Ketiga, kejahatan tukang sihir. 4, kejahatan orang dengki. Iya. Ya, bagus, diskusinya berjalan dengan baik. Karena pembelajaran ini sudah selesai, bagaimana rasanya pembelajaran yang memakai dengan Vicon ini, dengan Zoom ini? Berjalan dengan
baik dapat menambah ilmu. Pembelajaran kali ini akhiri, silakan doa. Kemudian setelah berdoa selesai, kita membaca hamdalah. Terima kasih. Pada kesempatan ini pembelajaran PAI untuk kelas 3 ini sudah selesai. Dan ya anak-anak, begitu Bapak akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.